SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Karena dengan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika di dunia ini adalah nikmat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan haji wada, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat ini, yaitu pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku juga menyempurnakan nikmatku kepada kalian, serta aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan nikmat ini tentu wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa mensyukurinya, karena dengan nikmat ini juga merupakan di antara tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya. Sedangkan di akhirat, orang tersebut akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena Islam satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Maka dari itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memilih Islam sebagai agama kita, itu bukan sekedar pilihan yang dimasukkan ke dalam KTP saja, namun itu merupakan pilihan untuk pedoman hidup kita, merupakan pilihan bagaimana nanti di akhirat kelak, karena yang bisa memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tentu Allah sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan Islam sebagai jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memasuki agama Islam atau kita di atas agama Islam, itu semuanya bukan untuk meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala atau untuk memberikan jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebaikannya itu semuanya kembali kepada kita semuanya. Dahulu orang-orang Arab Badui mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka mengatakan kepada kamu bahwasanya mereka telah berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena keislaman mereka. Maka katakanlah kepada mereka, janganlah kalian merasa berjasa, merasa telah memberikan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena keislaman mereka. Balillahu yamunnu 'alaikum. Maka katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan nikmat kepada kalian, an hadakum lil iman, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yaitu keimanan kepada mereka. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang merupakan agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang paling sempurna. Dengan kesempurnaannya Islam merupakan sebuah solusi dari setiap permasalahan yang ada, karena di dalam agama Islam telah dijelaskan segala sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan, yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan juga dijelaskan apa saja yang bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min syai'in yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada suatu apapun yang bisa mendekatkan diri kepada surga dan bisa menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sempurnanya agama Islam ini, bahkan hal-hal yang terkecil itu juga dijelaskan di dalam agama ini. Menjadikan seorang Yahudi ingin menjadikan ini sebagai celaan, sehingga mereka berkata kepada Salman Al-Farisi, yu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in hatal khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat? Maksudnya orang Yahudi adalah hal-hal sepele yang ini merupakan kebutuhan manusia yang seharusnya mungkin nggak perlu diajarkan. Apakah ini juga diajarkan oleh nabi kalian? Apakah kurang kerjaan sehingga menyampaikan hal-hal tersebut? Namun Salman Al-Farisi bukannya minder, bukannya khawatir, justru merasakan kebahagiaan dan juga kebanggaan dengan agama Islam ini. Ajar, tentu saja Rasul kita Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan adab-adab ketika buang air kecil, ketika buang air besar, tidak boleh membelakangi kiblat atau menghadapnya, dan juga ketika istinja tidak boleh menggunakan tangan kanan, dan adab-adab yang lainnya. Maka muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hal yang sekecil ini saja yang menurut orang adalah hal yang remeh dan biasa dilakukan merupakan kebiasaannya, itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lainnya yang lebih besar, baik itu menyangkut masalah negara, baik itu masalah rumah tangga, berkaitan dengan muamalah, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qur'annya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang merupakan agama yang sempurna tadi, dan kita sudah memilih agama Islam sebagai jalan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun perlu kita ketahui, tatkala kita sudah memasuki agama Islam, maka di dalam agama Islam ada aturan-aturan yang tentu harus kita jalankan semuanya. Karena para ulama menjelaskan ketika mendefinisikan agama Islam, mereka mengatakan al-istislamu lillahi bitauhid. Maka harus pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan juga tunduk dengan ketaatan, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan segala larangan-larangan yang ada di dalam agama ini. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, kemudian berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan juga pengikutnya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diajarkan di dalam agama Islam itu semuanya pasti mengandung kebaikan. Sebagaimana apa saja yang dilarang di dalam agama Islam pasti mengandung kemudaratan. Baik itu kita mengetahuinya ataupun kita belum mengetahuinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kesempurnaan agama ini menjadikan orang-orang kafir mereka membenci agama Islam. Mereka berusaha agar kaum muslimin keluar dari agama Islam, dan mereka tidak akan pernah ridha sampai mereka bisa memurtadkan kaum muslimin. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka semuanya tidak akan pernah ridha sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah kita waspadai adalah tatkala muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang justru mereka berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran agama Islam ini, yaitu mereka ingin memisahkan antara negara dengan agama. Mereka ingin memisahkan dunia mereka dengan agama mereka, dan mereka berusaha agar kaum muslimin mereka menjauhi agama mereka sendiri, meninggalkan syiar-syiar yang disyariatkan di dalam agama Islam. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya disebabkan karena mereka sudah menjadi budak dunia. Mereka menganggap bahwasanya kehidupan hanyalah ada di dunia saja. Mereka tidak yakin akan kehidupan akhirat. Mereka tidak yakin adanya hari pembalasan, sehingga mereka ingin hidup senang ketika di dunia. Bahkan mereka mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan agama-agama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, wa abdul khamisah. Sungguh celaka orang yang menghambakan dirinya pada dinar dan juga dirham dan pakaian yang mewah. Artinya mereka telah menjadikan segala sesuatu tujuan utamanya adalah untuk mengharapkan dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang pernah mengatakan, inna kunna adzalla qaumin, sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling terhina. Fa'azanallahu bil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan agama Islam ini. Natlubul izzata bi ghairi ma'azanallah adzallanallah. Maka apabila kita mencari kemuliaan, kita mencari kehormatan dengan apa-apa yang menjauhkan kita dari agama Islam, kita mencari justru bukan dari agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan menghinakan kita semuanya. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip bahwasanya agama Islam adalah harga mati.
Islam inilah yang bisa menyebabkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan orang lain, bukan orang yang kita hormati, namun Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan surga dengan cara apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.